Ringkasan teori belajar dan motivasi belajar disampaikan dalam workshop latihan keterampilan dasar teknik instruksional atau pekerti bagi dosen PT dengan narasumber Bapak Dr. Syahabuddin Said MSI dan dipersiapkan oleh Santi Kumbarasari STMT. Definisi teori belajar. Teori secara umum adalah analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta yang disusun secara sistematis, logis, atau rasional, empiris atau kenyataan, juga simbolis dalam menjelaskan suatu fenomena. Belajar merupakan aktivitas sadar dan menetap yang dilakukan oleh manusia sebagai individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya yang mengakibatkan perubahan perilaku meliputi perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ciri dari individu yang telah mengalami proses belajar adalah adanya perubahan perilaku yang lebih baik dan relatif menetap akibat interaksi aktif individu tersebut dengan lingkungannya. Aliran teori belajar terdapat 5, yaitu aliran atau mazhab tingkah laku dengan tokoh Thorndike Watson, Clark Hall, Edwin Guthrie, Burrhus, Frederick Skinner dengan menekankan pada hasil dari proses belajar. Yang kedua, aliran atau mazhab kognitif, yaitu dengan tokohnya Jean Piaget atau David Ausubel dan Brunner dengan menekankan proses belajar. Yang ketiga, aliran atau mazhab humanistik, yaitu tokoh untuk aliran humanistik ini adalah Bloom, Krathwohl, Kopf-Hani, Habermas, Abraham Maslow dengan menekankan isi apa yang dipelajari. Kemudian aliran konstruktivistik, yaitu dengan tokoh Lev Semenovich, yaitu Vygotsky, menekankan pembelajar yang aktif berinovasi. Kemudian yang kelima, aliran mazhab sibernetik, yaitu tokoh Geek, Bernoulli, Behler, Snowman, Bainer, and Tennyson dengan menekankan pada sistem informasi yang dipelajari. Matrik teori belajar ada 5, yaitu tingkah laku, kognitif, humanistik, sibernetik, dan konstruktivistik. Dapat dibagi lagi dengan makna belajar, proses belajar, kekuatan, kelemahan, dan hasil belajar. Untuk tingkah laku, maka makna belajarnya yaitu perubahan tingkah laku, proses belajar, stimulus, proses, disertasi, faktor, penguatan, dan respon. Kemudian kekuatan belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Kelemahannya tidak mampu menjelaskan proses belajar yang kompleks dan tidak semua hasil belajar dapat diamati dan diukur. Untuk kognitif, makna belajarnya yaitu belajar merupakan proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi atau perubahan persepsi dan pemahaman dengan proses belajar dari pengalaman, membangun pemahaman daripada catatan, kemudian kekuatan perubahan persepsi dan pemahaman berdasarkan pengalaman. Kemudian kelemahan lebih dekat pada psikolog daripada teori belajar dan sukar dipraktekkan karena harus memahami tiap mahasiswa. Kemudian humanistik yaitu makna belajar memanusiakan manusia dengan proses belajar bersifat elektrik dalam arti memanfaatkan teknik belajar apapun asal tujuan belajar tercapai. Kemudian kekuatan pengalaman aktif dan reflektif sehingga menghasilkan pemahaman pada diri sendiri dan lingkungan sekitar. Kemudian kelemahannya yaitu sukar digunakan dalam konteks yang lebih praktis dan lebih dengan dunia filsafat daripada dunia pendidikan. Untuk sibernetik yaitu makna belajarnya pengolahan informasi, proses belajar penentuan sistem informasi yang digunakan dalam terjadinya proses belajar, kekuatan berpikir sistematik divergen dengan menggunakan pendekatan heuristik, dengan kelemahan lebih menekankan pada sistem informasi, kurang memperhatikan bagaimana proses belajar berlangsung atau sulit dipraktekkan. Untuk konstruktivistik yaitu makna belajar pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Kemudian proses belajar, pelajar membina pengetahuan dirinya sendiri secara aktif dengan cara membandingkan informasi baru dengan pemahaman yang sudah ada. Kekuatan adanya inovasi terhadap pengetahuan gagasan yang sudah ada. Kelemahannya yaitu peran guru kurang mendukung atas keberhasilan belajar peserta, penekanan terhadap relativitas karakteristik setiap siswa berbeda-beda dan tidak semua dapat sama gitu loh.
Kemudian prinsip pembelajaran secara teoritis psikologis ada 5, yaitu faktor kognitif, faktor afektif, faktor perkembangan, faktor pribadi dan sosial, dan yang kelima faktor perbedaan individual. Prinsip pembelajaran secara teoritis psikologis dapat menjadi 5 bagian, yaitu faktor metakognitif dan kognitif, di mana ada 4 prinsip di sana, yaitu 1. Dasar proses untuk mencapai tujuan yang bermakna pribadi dan aktif, tujuan proses pembelajaran, pembentukan pengetahuan, dan terakhir prinsip keempat yaitu pemikiran tingkat tinggi. Kalau 2, faktor efektif, ada 3 prinsip di dalamnya, yaitu pengaruh, motivasi pembelajaran, motivasi intrinsik belajar, karakteristik tugas-tugas pembelajaran. Kemudian yang kelima, faktor perkembangan, yaitu prinsip 8 kendala dan peluang perkembangan. Kemudian faktor personal dan sosial, yaitu prinsip 9 keberagaman sosial dan budaya, prinsip 10 hubungan individu dalam masyarakat, faktor perbedaan individu dalam masyarakat ada prinsip 11 dan 12, yaitu perbedaan individual dalam pembelajaran, filter kognitif, keyakinan personal, pemikiran, dan pemahaman berasal dari pengalaman. Kesimpulan dari teori belajar berakar pada psikologi, pendidikan, komunikasi, dan bidang kajian lainnya. Dalam pendidikan melibatkan ilmu psikologi, komunikasi, sosial, filsafat, dan ilmu-ilmu lainnya. Tidak ada satupun jenis cara belajar yang ideal untuk segala sesuatu, jadi saling berkaitan. Definisi motivasi. Motivasi adalah sebuah dorongan, hasrat, ataupun minat yang begitu besar di dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan tujuan tertentu. Adanya motivasi akan membuat individu berusaha sekuat tenaga untuk mencapai yang diinginkannya. Motivasi, kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasme dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri yang disebut motivasi intrinsik maupun dari luar individu yang dinamakan motivasi ekstrinsik. Motivasi belajar di perguruan tinggi secara pengertian artinya movere atau menggerakkan. Kondisi yang menimbulkan perilaku, mengarahkan perilaku, mempertahankan intensitas perilaku. Motivasi belajar bisa dilihat dari 3, yaitu dari sudut pandang fungsi motivasi belajar pendorong, penentu, penyeleksi untuk mencapai prestasi. Yang kedua, bentuk motivasi di sekolah memberi angka, hadiah, kompetensi. Ego environment memberi pujian. Kemudian teori motivasi yaitu motivasi penguat, hadiah dan penguatan. Kognitif dissonansi, teori atribusi, self-worth atau menghargai diri sendiri. Ekspektasi theories of motivation, teori humanistik untuk mencapai motivasi berprestasi. Pendekatan lain dalam membangun motivasi ada 5, yaitu expertise yaitu keahlian, empati, entusiasme, clarity, cultural responsiveness atau budaya tanggung jawab. Strategi untuk merangsang minat dan perhatian mahasiswa, gunakan metode instruksional yang bervariasi. Gunakan variasi media, transparansi, videotape, dan sebagainya untuk melengkapi perkuliahan. Bila tepat, gunakan humor dalam prestasi. Gunakan peristiwa nyata sebagai contoh untuk memperjelas konsep. Gunakan teknik bertanya untuk melibatkan mahasiswa. Strategi untuk meningkatkan kepercayaan diri atau confidence yaitu dengan memperbanyak pengalaman berhasil mahasiswa dengan urutan materi dari mudah ke sukar. Perkuliahan disusun dalam bagian yang lebih kecil, meningkatkan harapan untuk berhasil dengan menyatakan persyaratannya atau tujuan instruksional dan kriteria tes pada awal kuliah, memungkinkan kontrol keberhasilan di tangan mahasiswa, adanya kontrak sehingga perlunya adanya kontrak perkuliahan, tumbuh kembangkan kepercayaan diri mahasiswa, berikan umpan balik yang konstruktif. Kesimpulan, motivasi disesuaikan dengan kondisi, bidang, dan tingkat kesulitan yang dihadapi peserta didik, kemampuan yang dimilikinya, dan tujuan yang ingin dicapai. Tuntutan belajar di perguruan tinggi yaitu prinsip belajar sepanjang hayat, berpendidikan setinggi-tingginya untuk memaksimalkan pengembangan potensi diri guna kualitas pengabdiannya kepada Tuhan. Pendidikan di perguruan tinggi melibatkan suatu perpindahan menuju struktur sekolah yang lebih besar, lebih impersonal, lebih heterogen, serta bertambahnya tekanan untuk mencapai prestasi, untuk kerja dan nilai-nilai ujian yang baik yang
disebutkan pada teori Sandrock 2003 halaman 263. Perguruan tinggi adalah pendidikan untuk orang dewasa, di mana dewasa itu adalah kemandirian pribadi dan ekonomi, masa perkembangan karir, dan masa pemilihan pasangan. 3 kegiatan utama di perguruan tinggi yaitu pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian, yang berarti 1. Menuntut kemampuan berpikir bebas, kreatif, dan inovatif. Yang kedua, menuntut kemampuan berkarya dan mengabdi. Yang ketiga, menuntut karakter individu yang unggul secara intelektualitas, emosional, dan spiritualitas. Mahasiswa dituntut memiliki kekuatan kehendak atau the power of will, memiliki persistence atau ketekunan, memiliki keinginan atau desire untuk suatu kenyataan, yaitu teori dari Peterson dan Seligman di tahun 2004. Sukses dalam belajar yaitu sukses dalam belajar bila tujuan belajar tercapai, yaitu learning to know atau mengetahui, learning to be menjadi diri sendiri, learning to do melakukan, learning to live together, kooperatif atau kata lainnya adalah hidup bersama. Kiat-kiat sukses, tentukan dulu tujuan atau cita-cita, kemudian bersikap disiplin, konsistensi, pengetahuan, keyakinan, tindakan, dan sehat jasmani dan rohani. Penutup, untuk kesimpulannya, pendidikan sepanjang hayat untuk terus mengembangkan kematangan diri, memaksimalkan pengabdian kepada Tuhan, evaluasi sebagai dosen pembimbing akademik, dengan membuat contoh rencana akademik bersama mahasiswa agar mahasiswa lulus dalam cepat, berprestasi, dan mandiri. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi membuat ringkasan untuk melengkapi kelulusan pelatihan pekerti di tahun 2021. Terima kasih.